Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Lesmana dengan NPM 2208-26004 dengan blog dermatologi and venerologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan main lab saya yang berjudul urtikaria. Jadi urtikaria ini salah satu penyakit kulit di blog dermatologi. Nah, langsung saja saya jelaskan apa itu urtikaria. Oke, di sini yang pertama saya tunjukkan terlebih dahulu gambar dari urtikaria itu seperti apa. Seperti ini ya, urtikaria itu. Oke, lanjut saja. Jadi urtikaria itu secara definisi, urtikaria adalah reaksi vaskular kulit yang ditandai dengan munculnya wheals atau ruam berbatas jelas. Kemudian eritema. Eritema itu dia kemerahan. Kemudian edema superficial yang biasanya disertai pruritus dan bersifat sementara. Biasanya urtikaria ini akan hilang di bawah 24 jam karena sifatnya alergi dan sementara. Nah, urtikaria ini nama lainnya yaitu biduran atau alergi yang disebabkan oleh alergi. Nah, urtikaria ini eh, salah satu penyakit kulit yang paling sering terjadi. Kemudian lanjut kita ke etiologi. Jadi etiologi dari urtikaria ini, menurut imunologis atau IgE-nya, seperti makanan ataupun alergi makanan, seperti makanan seafood, udang-udangan, ataupun kerang, kemudian alergi obat, dan gigitan serangga. Kemudian menurut non-imunologis, secara fisik, seperti alergi dingin, kemudian tekanan, kemudian infeksi seperti virus H. pylori, kemudian bisa juga karena autoimun dan idiopatik. Dan idiopatik ini tanpa sebab atau tidak diketahui. Nah, itu tadi menurut etiologi dari urtikaria. Selanjutnya, kita bahas ke faktor risiko dari urtikaria. Nah, untuk faktor risiko dari urtikaria ini, yaitu pertama riwayat atopi, seperti asma, dermatitis atopik, dan paparan alergi. Kemudian penggunaan obat-obatan tertentu yang mengakibatkan alergi, kemudian stres emosional, dan infeksi saluran nafas atau saluran cerna. Terakhir yaitu riwayat keluarga urtikaria. Ya, itu tadi faktor risiko dari urtikaria. Nah, selanjutnya kita masuk ke gejala. Apa aja sih gejala dari urtikaria ini? Yang pertama, biasanya muncul wheals berwarna merah ataupun pucat. Dia juga akan berbatas jelas. Dia akan timbul, kemudian eritema, kemerahan, dan berbatas tegas dia biasanya. Seperti ini. Kemudian pruritus atau gatal, dan hilang dalam waktu di bawah 24 jam tanpa bekas. Kemudian dapat disertai angioedema. Jadi angioedema itu dia pembengkakan pada wajah, bibir, ataupun kelopak mata. Nah, ini adalah gejala sebagian gejala dari urtikaria. Nah, kemudian lanjut ke pemeriksaan fisik dari urtikaria. Nah, biasanya nanti diinspeksi atau dilihat akan dijumpai lesi eritematosa, meninggi, dan berbatas tegas. Kemudian distribusi dapat menyebar ataupun terlokalisasi. Kemudian evaluasi tanda vital bila ada angioedema atau shock anafilaksis. Oke, selanjutnya pemeriksaan penunjang dari urtikaria. Apa aja pemeriksaan penunjangnya? Yaitu hitung darah lengkap, terutama eosinofil, kemudian panel IgE-nya, dan spesifik, kemudian tes alergi, skin prick test, ataupun PEG test. Kemudian pemeriksaan infeksi seperti hepatitis, kemudian H. pylori, kemudian pemeriksaan ANA jika dicurigai autoimun.
Kemudian yang terakhir uji provokasi fisik seperti cold stimulation test, kemudian dermografisme. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang dari urtikaria. Selanjutnya kita lanjut ke tata laksana atau obat dari urtikaria ini. Nah, obat dari urtikaria ini bisa diberikan obat cetirizin atau obat gatal karena urtikaria ini dia gatal. Nah, diberikan cetirizin 10 mg tablet numero 5. Nah, diminum sebanyak 1 kali sehari sebanyak 1 tablet. Nah, itu tadi untuk tata laksana dari urtikaria. Selanjutnya, yang terakhir yaitu edukasi dari urtikaria ini. Nah, untuk edukasinya, urtikaria ini umumnya jinak dan sementara. Biasanya hilang di bawah 24 jam. Kemudian, biasanya hilangnya itu eh, tanpa bekas, tanpa meninggalkan bekas. Nanti akan kembali, kulitnya akan kembali normal kembali. Kemudian hindari pencetus seperti makanan, kemudian obat, kemudian suhu, stres, dan konsumsi antihistamin sesuai anjuran. Dan waspadai gejala berat seperti angioedema ataupun sesak napas. Oke, yang terakhir, ini adalah referensi yang saya terapkan dan saya ambil dari jurnal dengan tahun yang terbaru. Totalnya ada 4 referensi. Yang pertama, eh, yaitu pada tahun 2022, kemudian kedua 2022, kemudian yang ketiga yaitu 2021, dan yang terakhir 2019. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.